terus. Oke, Faramis Akai Your team is banished. masih menjadi ban untuk Onyx karena kemarin Akai yang merusak pola permainan Onyx Esports. Dan masih dengan banning yang sama untuk 4 hero awal yang kita lihat sekarang. Fanny bakal dilepas atau bakal diambil oleh RRQ sendiri. Bentar, gue lagi. One masih ada One. To me, Di ban your itu team sekarang. is One di ban dulu. banished. Setuju. Oke, Fanny. Respect. Fanny. Masalahnya respect. Fanny. Ini nggak mungkin Fanny. Kalau nggak mungkin Fanny diambil sama Onyx dong. Enggak masalahnya kalau memang Fanny gak bakal di-ban kalau menurut gua. Karena ini berdua tim ini kayak saling memberi aja om. Kasih ambil. Kayak saling memberi aja. Satu. Di saat lu menggunakan ini, oke. Kita udah punya ini. Kita udah punya patternnya. Kita udah punya counter. Kita udah punya pakemnya. Untuk lawan ini, ya udah ambil. Masalahnya kalau kiri dia ngambil Fanny, kanan nih udah pasti banget Kairi Pakuito. Kairi Pakuito udah pasti. Tapi sekarang yang ditanya adalah if-nya dulu. Time and Oh tide. bukan, Beatrix. Beatrix Skylar. Is Kenapa? not girl. Karena One ditutup, Skylar akan menuju ke arah Beatrix. Oke. Beatrix akan ditutup, Pakuito harusnya di kiri. Tapi Skylar banyak banget Pak untuk digolak. Lah Brody-nya jago, Iritelnya boleh, Melissa ada, semuanya ready. Dan sekarang Valentina. Pakuito sih, kanan Pakuito dulu aku. Pagi ada. Pakuito. Terus Chow juga bisa tuh. Bahkan sekarang Atlas terbuka loh. Cuman Atlas kemungkinan nantinya diambil mepet ke arah Yang band ketiga ketiga. ya. Band ketiga. Mepet ke arah band yang ketiga. Ini kalau mereka berani kanan ya. Kalau berani doang. Pakuito jungler. Pagi dan siapapun gak sih? Pagi Chow. Oke, Chow. Your Pakai team Chow. is picking. Pakuito, oh enggak. Chow Keyboy dong. Ini harusnya. Harusnya. Harusnya Kiboy. Tapi Kairi. Sebentar. Ini kan Onyx nih udah lah. Iya. Kita lihat nanti sampai. Enggak masalah kalau Onyx ya udahlah, hanya mereka yang tahu gitu loh. Enggak, tapi kalau menurut gue ini Kairinya Keyboy Boots nggak? jungler. Enggak. Keyboy Boots apa Keyboy? Keyboy Kairi. Keyboy Kairi. Keyboy Kairi. Boy Kairi. Kalau Keyboy Kairi. aku malah junglernya di Kairi, Pakitonya buat. Junglernya memang Kairi. Ya benar. Cowoknya Kairi. Is picking. Pokoknya kalau Wah. gue pribadi ini dia pasti harus ngambil ke arah god lane-nya dulu. Kalau ambil Irita lagi. Ambil Irita lagi kalau dia mau. Kalau menurut aku. Kalau enggak, kalau dia misalnya berani ambil Povius. Melissa. Oh, Povius. Wah, buru-buru banget. Buat apa? Povius main Ashman. Jangan. Ambil god laner-nya. Ambil entah Iritel atau Soalnya dia- gini, kita kan habis ngeliat kan, mungkin dari region yang lain, Fredrin bisa jadi jungle. Ya. Ini langsung jadi pertanyaan lagi gitu loh, Fredrin mau di XP oke lah. Yes. Biasanya R7 pasti yang Ya. pakai. Fix. Ini Frederick samping. Your team Wah, San. Ini San. Jauh-jauh ke sini cuma mau lihat RRQ menang. Wah, itu dia ya. Support system namanya ya. Ini Sans. Ini Sans Bu. Ya. Tapi bisa kayak Bisa Kairi ya. Udahlah kalau Sudah lah, ini Kalau Onyx. Sudah lah. Enggak. Gue masih. Gue Jangan berandai-andai dulu sebelum kita lihat pick keempat. harus melawan otak gue. Kalau menurut gue, Choki Boy, Kairi jungler Pakuito, Sans pakai Gasher, Yakin. yakin. Habis itu dia ngamanin crowd control dari Esmeralda. Nah, oke. Ini cuman untuk yang sekarang ya, Always dengan on the ada way. Matilda Your dong. team Min is lagi yang banished. jadi korban. Romer-romernya. Romer-romernya lagi jadi korban. Ini kalau menurut gue sih cowoknya sih jadi romer ini. Iya, Coro baru gue setuju. Tadi siapa yang gak setuju? Enggak tadi Om Bawa bilangnya jungler. Oh, Jungler. mari kita gebuk. Weh, Jangan dong. ini kan juga belum valid masalah ini Onyx Om Wawa sering terinspirasi dan itu dibawa ke rank loh. Nih ya. Saya yang jadi korban siapa saya, Pak? Ada komen dari player Gashen, KOF. Gue ingat banget skinnya dia tuh yang pakai KOF ya. Yang- Gashen tidak bisa ditaruh di posisi jungler. Harusnya di posisi magis saja. Kalau dijadikan jungler sayang saja soalnya gerakan dan farmingnya lama dari Bangsit. Sang player Gashen. Dia player Gashen sampai gue hafal skinnya dia tuh pakai yang KOF. Yang lempar kacamata terus Kalau rapi ya. Jonathan Liandi pakai yang tukang cukur. What's your command? Nah, Your cukup. team Nah, ya is kan? banished. Itu skinnya Cornet. Yang deadnya 15 ya. Itu skinnya Cornet sebelum jadi MLBB influencer. Oke, kalau dulu adalah pro player gagal. Gagal. Karena skinnya cuma mampu beli yang tukang cukur. Sekarang dia udah mampu beli yang legend. Your team is banished. Udah nih cowoknya. Kanan ini cowoknya Romer. Jauh Romer. Cowoknya Romer nih, Pung. Ada Fredrin juga yang ngeri. Saya Ntar lo. ntar ya apa ya? Bapak kru yang terhormat. Oke. Kali ini band terakhir dari RRQ menutup ke arah Link. Memastikan Pakito jungler. Ini lebih memastikan Pakito jungler. Wis,
mulai beraksi lagi tuh di belakang ya. Dan Sonic udah mulai beraksi. Oke. Lilia masih ada. Sorry, udah ada Gusion ya. Udah Gusion. Kanan Gasher. Iya. Marksman dulu. Iritel lagi. Kalau nggak Iritel, Melissa. Tergantung. Kalau dia mau permainannya takut di David sama Albert dengan Lancelot, dia ambil Melissa. Dia ambil Melissa enak nih. Karena dia akan membuat seorang host ini mundur dan juga friendly-nya. Oke. Melissa dibandingkan Iritel. Untuk sisi jarak oke lah. Melissa sama-sama menambahkan kalau dari mobilitas tapi keluar memilikinya. Bruno ternyata Lebih jauh lagi. dipatahkan semua ekspektasi. Lebih jauh lagi. Ini Bruno sakit loh. Ya, dan Bruno kan speknya ini Fredrin bakal susah buat angkat. Iya. Dia punya flying tackle untuk kabur. Flying tackle, volley shoot. Flying tackle shoot-nya. masalahnya bisa digunakan untuk kabur, bisa digunakan untuk Untuk membalikan nyerang. keadaan gitu loh. Ya, dan bakal ada mini stand ya. Iya, Kan? mereka bermain dengan berkumpul. Wave of the World-nya akan sangat-sangat bahagia pula. Double dribble. Cuman untuk cloud-nya harus bisa benar-benar mengefektifin apapun yang dia milikin dari skillnya. Kenapa? Karena Gashan bisa muncul kapanpun loh. Daggernya masuk. Kalau memang Battle Mirror Image-nya tidak standby, puyeng mbak. Ya, tapi Onyx hero mereka glass cannon. Gak ada yang Ya, terlalu tebal. itu dia. Gue liat kiri. Lolita. Oke. Oke. Oh, udah pilih gue Lancelot. Nah, tadi kan gue bilang kan, kanan Melissa untuk Lancelot Albert. Gue pikirnya begitu, tapi dia lebih milih Bruno. Gue draft RRQ sekarang. RRQ. Gue draft RRQ. Mereka punya dua tebel sih untuk yang di garis depan ya. Ada Lolita juga, bisa nahan dagger, bisa nahan volley shot. Ini dia tinggal ambil offlaner-nya. Kalau offlaner begini, tabrak pakai apa? Benar. Entah dia mau Esmeralda, Aku atau suka- dia mau ke apa? Opung mau apa? Yuzong atau lampu. Yuzong. Wow. Balmon, what? Langsung ditukar. Ketika dia lihat ada seorang Lancelot. Dan itu dia. Kenapa? Dia harus tukar Pabulo. Karena Lancelot itu farmingnya cepat. Dia harus tukar sama Balmon yang farmingnya juga cepat. Yap. Dan kenapa Balmon? Kenapa bukan Barat? Karena Balmon sama-sama nggak bisa dibunuh sama Lancelot. Tapi Balmon punya lethal counter. Adu sama Torrent untuk retribution. Plus sama-sama punya power untuk objektif. Iya, sama-sama punya kesempatan juga melanjutkan apa yang Orji bilang adalah pattern execution, lethal counter, dua-duanya bisa dimanfaatkan lagi untuk ditambahin dengan satu retribution. Betul. Dari sisi objektifnya, mereka berimbang dari jungler. Cuman mid lane-nya yang gue penasaran nih ngeliatnya gimana Gashen nih. Kalau di hari yang kemarin bisa melawan Aura, Gashen-nya mohon maaf lahir dan batin. Ngeri banget ya. Ngeri banget, Pak. Tapi di garis bawahi ya, itu junglernya sama-sama kuat untuk farming doang. Oke. Tapi kalau dari segi mid to the late game, of course udah pasti Balmon. Baku hantam Lancelot itu pasti pedangnya yang langsung jadi peniti. Itu udah kodrat ya. Ini dia, game yang kedua. Apakah Araki Hoshi akan mengamankan game kedua dan membuat nafasnya lebih panjang, atau bahkan game kedua untuk Onyx Esports? So, IPL Playoff Arena, mana tepuk tangannya? Rame ya. Rame. Gue tadi pas opening merinding banget ada semuanya ramai, backsoundnya ditambahin lagi, aduh Oh, merinding. merinding. Gua ada lagunya. Apa itu? Merinding, nggak bulu, aku dukung. Kenapa, Opo? Tak apa-apa, itu saya tahu lagunya, cuman hilang ingatan saya tadi. Oke, kita mulai di mana dari Suns memang bermain sebagai mid laner Gashen dan Cho dipegang oleh Kiboy. Jadi untuk burst damage dari Onyx Esports, mereka bisa pegang ketika mungkin dari Sarja udah level 2 ya. Dan spike sportnya bisa connect ke lawannya. Ya, saya sudah... Nanti, ya nih. Oke, fokus lanjut lagi. Ada pertempuran dengan 5 dagger yang memang sudah dikeluarkan, namun tadi Tonrosnya mulai aja maju kemungkinan pas sedikit lagi triggernya first blood akan terjadi. Tidak, karena Kiboy-nya masih bisa selamat, tapi tidak untuk satu monster jungle yang dimiliki oleh Onyx. Saya sudah bilang tadi, Pak, prediksi saya sih draft sih saya menuju ke arah RRQ ya. Kalau saya pribadi ya. Bis. Iya, dan kita lihat di sini di mana nampaknya Kairi seperti yang kita saksikan. Yep. Untuk dari segi jungle farmingnya sama-sama kenceng, sama-sama punya satu lethal counter dan Tonros. Tapi problemnya adalah makin late game, Albert makin lay off. Makin play Lay off. Makin playoff. fall off. Fall off, ya udahlah maafkan namanya juga sama bahasa Inggris. Nah, main fall off maksudnya. Kamu ini. Ya, Oke, saya bersama dengan caster bahasa Inggris nampaknya Eterna RRQ sisanya ke arah Onyx. Karena memang apalagi dengan Kairi pasti membuat Om Wawa tersenyum ya. Dengan jungler ya kan. Dengan Balmon kan. Balmon. Nah, ini dia. Ini Tonros versus Lethal Counter. Itu tadi, Pak.
Ini kita lihat dulu ya. Entah Tonros, entah Phantom Execution, semuanya juga bisa dimanfaatin untuk bisa mendapatkan lagi karena objektifnya plus dengan level konten, tapi Kairinya terkena efek dari Fire. Belum lagi ada Ginumel plus mencoba untuk pergi tapi hilang dia di atas tabut. Andras again berhasil mendapatkan first blood dari seorang Albert, makin membuat dirinya lebih percaya diri untuk mendapatkan satu buat Tarto, dan bahkan bisa kita bilang Bulls di depan Sarah bakal coba untuk melakukan clear saja. Dia udah bisa dipastikan gak bakal masuk, karena dia masuk ditangkap Fredrin, itu bakal jadi makanan untuk Fredrin dan juga Albert. Dengan Lancelot ya, semakin di early semakin kuat, semakin mundur ke arah belakang semakin playoff. Semakin fall off. Iya, ingetin dong. All up MPL season 10. Playoff. Kayak gitu dong. Feel super dong. Oke. Oke, tapi sementara waktu RQHC mereka mendapatkan dari satu turtle dan juga mereka langsung melakukan pressure. Ini dia yang kita bilang selalu secara terus-menerus juga bahwa tiap kali ada objektif yang didapatkan oleh RQHC, mereka akan mendapatkan follow up juga. Waduh, langsung digasnya begitu aja. Memang burst damage seperti Gashen sangat dibutuhkan di early game seperti ini untuk menumbangkan langsung ke arah Fredin, tapi di area yang berbeda. Ada serangan yang memang dilakukan bersaing pulih kali ini diberikan oleh cewek, namun untuk pergerakan dari K-Boy dihancurkan. Cewek hanya bisa melihat dari kejauhan. Kalau dibilang adil atau enggak, masih dimenangkan oleh Onyx. Walaupun satu-satu ya, karena Onyx dapat top laner, sedangkan Araki dapat top meropong. Silakan Yes, weapon master untuk Bruno. Movement, physical attack, marksmannya, average masih dengan average dengan hybrid attack juga. Dan ini cewek lagi di pressure, dia dipotong dan dengan tempo yang sama RQHC mereka nyerang di gold. 4 hero bahkan rela untuk ditaruh di sana biar cewek gak terlalu cepat ketika melakukan farmingan. Biar gak kalah early, udah pasti tuh. Ketika 4 hero taruh di area bottom lane itu biar gak kalah early cloudnya, karena bisa dibilang cloud ini agak cukup sulit di early-nya melawan seorang Bruno. Bonus Bruno akan sangat kita bisa flicker ke arah belakang, tapi flicker incandences namanya. The Ultimate. Boleh. Gila, gue dari England bro, kecil gue lahir di England. England sebelah mananya lu? Cuman di bawah ada plating yang memang berhasil dilakukan untuk dari shieldnya sudah menghilang, dan sekarang ada satu pergerakan dari Gus yang memang satu dihancurkan lagi dari sini. Efek Terrify dan juga knockout yang dihasilkan oleh Fredrin semuanya bekerja sama untuk bisa menghancurkan Onyx. RRQOC mengamuk di early game ini. Yes, energy eruption. Satu buat taunting yang memang bisa dikombinasikan dengan berbagai macam skill yang lain. Ada efek slow, ada efek knock up juga. Dan turtle berbuka. Waduh. Damage-nya Incandenza, double dagger, full slaughter, belum cukup pin, masih coba untuk bertahan. Distraction dilakukan. Di Petri. Petri banyak. Oh my god, sampai not blast. Tapi nampaknya Dewe masih mau lebih. Planting to end. Satu play, dia mengejar lagi, tapi planting to end by Skylar. Berhasil menentukan dari Dewe dan Kyrie. Kali ini dia bisa dapetin purple bomb-nya. Sorry to say, Kyrie. Oh, Dapet dong. Masih dapet dong. masih bisa dapet. Keluar dia ada berbeda Skylar dan sedikit lagi bisa. Ini yang gue sebutkan tadi. Battle Mirror Image adalah penyelamat tadi langsung sudah gacor. Hilang di area tersebut. Oke, tapi nampaknya Albert gak berhasil dapetin purple buff, tapi dia dapetin satu buah Guardian lebih mahal. Dan jangan lupa, sekali lagi kami ingatin, nomor MPL, satu order game, diskon 90%, scan di Omawa. Waduh. Ya, nice outplay ya tadi. Yang dibuat oleh Skylar juga sekaligus membuat posisi dari Suns ini langsung terbuka. Tapi Suns, daya gedor dia sangat tinggi sekali. RQHC mereka harus berhati-hati ketika mereka berjalan sendirian tanpa pengawalan dari Finn. Tapi ini bisa dibilang early pressure yang dilakukan RRQ berhasil dengan sesuai planning. Dengan Albert berhasil mendapatkan 3 poin kill. Tapi ingat, dengan poin kill yang didapatkan dia nggak boleh sembarangan masuk ke dalam. Play dan Wales Dragon. Wales Dragon periksa dulu untuk Slaughter. Berikan seorang pin. Namanya flash tercancel. Tapi Clay harus mundur ke arah belakang. Wales Dragon dikeluarkan untuk defensive. Skylar is coming. Belum dapat tolerasi limit. Dan ini dia. Blazing duel. From Skylar. Berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Dan mega kill for Albert. Lihat. Kembali lagi ke line up dan Ting bukan bermain, Ting bukan miskin. Dan ini dia. The better is well, the better the play. Albert sudah mulai menunjukkan bagaimana kekuatan dan kesaktian dari jempolnya, dan sekarang purple buff-nya akan mutlak menjadi milik dari RQHC. Onyx dalam keadaan yang sangat tertekan, dan RQHC hanya tinggal membawa game ini menuju ke kemenangan mereka, dan satu sama pun bisa mereka miliki. Satu hal, gimana caranya Onyx bawa ke late game? Karena mereka akan kuat di arah mid to the late game. Tapi
lebih kaya raya, makin lebih perkasa, dan akan dapetin item lebih cepat dibanding seharusnya. Oke, sementara Boots masih tetap stay di atas. Albert levelnya mengungguli siapapun yang ada di Lane of Dawn di game Gila. kali ini. Mirip banget Lancelotnya sama Lulu. Sama gua kan, saya cuman kok ngedes bisa sekali doang kok. Abang boleh kita skip. Silakan. 6 kali pick 83% untuk win rate-nya, dan ini dia hero dari Albert yang langsung menjadi poros utama Rocky Hosey, membongkar pertahanan Onyx Esports dengan puncture dia, dengan Phantom Execution dia, dan bahkan untuk objective play ini selalu bisa dipakai dan menumbangkan 1-1. Gunfly from Bayalien masih lebih mencari pilihan meskipun double kill, tapi sisi Albert sampai Alien mengamuk. Double kill didapatkan, fokus ke arah turretnya. Demonic Esports agak sedikit kewalahan dan Sans agak sedikit kebingungan untuk mencoba mempertahankan para pemain sedikit seorang Kyrie. Tapi untungnya Kyrie tidak defending on Purple Buff. Oke, Purple Buff sekarang berhasil diamankan oleh pemain dari Ararkiosi lagi. Objektif mereka hancurkan lagi. Semakin kecil pertahanan dari Onyx dan semakin berbahaya pula serangan yang akan dikeluarkan oleh pemain lagi karena mereka menguasai semuanya. Tuan tanah sekarang Pak Mandor Kapon juga mereka. Beda sekarang. 1.300 God Laner-nya, Po. Ya, dan juga ada 2 steel leg plate itu dipegang oleh Keyboy. Oh, langsung Lagi Malefic. ya. Malefic dia, Po. Oke, dan ada Malefic Roll juga untuk Lancelot. Jadi full physical penetration plus ada true damage setelah ini. Albert, ini unggul jauh banget buat Albert ya, dan dia bisa menargetkan untuk hero tipnya seperti Gashet dan bahkan dengan Bruno-nya juga. Oke, tapi ingat, semua itu ada waktunya untuk seorang Lancelot. Ketika pemegang Lancelot memiliki early di game, dia juga harus bisa membawa game ini akan lebih cepat di bawah 15 menit. Kalau bisa balik lagi. Karena makin ke late game, Albert ini makin tidak berdaya untuk melawan. Iya, dan itu yang memang tidak diinginkan oleh Rocky Hosey. Mereka sekarang sedang pegang kendali. Kalau bisa memang mereka end game-nya di bawah menit ke-15. Dan Albert masih dengan farmingannya dia. Tapi team fight ya, dengan Rocky Hosey punya Lolita. Ini strong banget. Lolita sebagai target initiate-nya ada banyak. Dan juga dia tiap kali melakukan dominant blast selalu ada di dalam rupit dan nggak bisa ditarget oleh tim Onyx Esports. Deus dipegang oleh Clay dan juga Albert. Wah, dikeroyok langsung hilang Boots, hilang langsung. Set up yang sangat sempurna yang mereka lakukan. Luar biasa sekali orang. Oh, Brisado lepas. Albert tersiapkan. Benar-benar blast. Dapetin Sun. Dapatkan Kyrie. Double kill. Bagaimana double kill. Media from Troika. Israel. Dan Descendant. Itu dia kekuatan dari masing-masing player Arkeosi dikeluarkan di game yang kedua. Savage Israel! Oh my God! Ini bencana untuk tim Onyx Esports! Wow, semakin membara, semakin panas lagi Lane of Dawn. Ini baru game yang kedua loh. Apa ceritanya nanti di game yang ketiga dan juga seterusnya. Oke, tapi lihat Onyx Esports, walaupun terkena Savage, gak masalah, dia masih reset, dia masih coba untuk melakukan catch up, dia coba untuk masih mengejar. Gimana caranya? Dia masih punya high ground defensive. Walaupun bisa kita bilang, Sans clear-nya cepet tapi untuk 1 wave, bukan untuk 3 wave. Iya. 1 wave aja. Dan bahkan sebenarnya nggak punya hero untuk bisa clear wave cepet banget ya buat Onyx Esports. Dan hero tabrak yang dimainkannya Onyx Esports, mereka kan dive in composition. Dan tiap kali mereka dive in, itu ada Frederick yang selalu menghentikan langkah-langkah mereka. Knock up-nya dari Brave Assault, ada juga Energy Eruption untuk taunting. Dan membuat boots-nya, Kyrie-nya ini nggak nyaman sama sekali. Dan Kyrie dengan Balmond dia, 89% win rate-nya. Lebih tinggi dibandingkan dengan Lancelot dan lebih safe pasti untuk gameplaynya. Tapi dari kondisi terdesak seperti ini, Arkeosi mereka tinggal nunggu juga. Karena berulang kali positioning Lolita Finn ini yang harus diwaspadai. Dia bebas charge-nya. Dia juga bisa kasih nama 16-nya. Aku lihat, Bung, Kyrie ini dimakannya tuh bukan sama Albert. Dimakannya sama Skylar sama si Clay. Clay Skylar yang bikin dia tuh gak Karena bisa ngapa-ngapain. efek Verify. Itu, Lagi muter pusing. linglung. Pusing beneran akhirnya ya. Jadi dia udah muter pusing sendiri. Dia butuh pasateramol. Wah, saya nggak bisa benerin nih. Dia tekan geni. Oke. Pasateramol itu geni. Bukan merek. Oke. Oke, lanjut lagi Purple
buff pun masih tersedia di tersebut, tapi mereka tidak menghiraukan, mereka lebih berfokus untuk bisa mendapatkan telur. Sekarang menit ke-12 sudah langsung pun dimulai oleh mereka tanpa adanya kontes, harusnya dilakukan oleh pemain Onyx Info karena tertinggal begitu jauh. Anarchy hanya tinggal menyelesaikan game ini tanpa gangguan yang berarti harusnya. Konsil mencoba ke arah belakang. Sans, dia respon dengan cepat. Sakit Itu dia Sans, instingnya nyala ketika ada tercium bau-bau yang tidak enak di arah jungle dari seorang Kairi. Kairi mundur, Sans mundur, dan player gold by UBS Gold dimenangkan oleh Albert. Catch up dari Gold Flame dan juga dari jungler Onyx masih belum bisa mengejar Opung. Jauh banget sih, selisih 3.000 ya dari Jauh dua BGT, jungler. jauh BGT. Banget dari levelnya juga, tapi ada BOD. Itu udah selesai buat siapa tadi, ada Oke. BOD-nya. BOD sudah dapatkan ya. Tapi lihat wave yang buat- selanjutnya. Buat cewek. Cewek berhasil mendapatkan BOD. Berhasil menuju ke arah belakang. Skylar bakal coba untuk menjaga positioningnya terlebih dahulu. Tidak akan melakukan diving. Karena lihat tengah super minion yang bergerak. Karena itu akan menjadi perjalanan sama dari Mararki Holding. Dengan adanya high ground. Dengan